Halo, nama gue Gina. Ini pengalaman gue ketika pacaran 7 tahun, akhirnya kandas juga. Mantan gue ini satu angkatan dan satu jurusan di kampus sama gue. Sebut saja namanya Bima. Kami pacaran dari awal masuk kuliah. 4 tahun pacaran masih aman, masih seru-serunya gitu. Apalagi kami jarang berantem. Kalau ada masalah, kami memilih untuk gak mau bahas terlalu lama. Cuma bikin mood kami rusak dan kami gak suka itu. Tapi mulai goyah ketika kami akhirnya lulus kuliah dan mulai sibuk mencari pekerjaan. Saat itu gue duluan yang dapat kerjaan. Bima masih nganggur hampir 1,5 tahun. Selama itu juga gue terus yang bayarin kencan. Padahal selama 4 tahun kemarin Bima terus yang bayarin karena masih dikasih uang jajan sama orang tuanya. Alasan Bima selama nganggur dan gak bisa bayarin kencan karena gak enak sama orang tua kalau minta terus. Dia harus belajar hemat. Gue pun gak tega, jadi waktu itu gue gak masalah kalau soal bayarin kencan. Tapi lama-lama ada hal yang bikin gue gerah. Karena kesibukan gue di kantor, Bima ngerasa gue udah mulai gak perhatian sama dia. Terus dia juga jadi gampang cemburu sama teman kantor gue. Puncaknya, dia minta gue untuk gak kontakan sama teman-teman gue yang cowok. Awalnya gue masih nurut. Tapi tiba-tiba aja Bima juga minta gue untuk gak kontakan sama teman-teman gue yang cewek. Termasuk Indah, sahabat terbaik gue. Gue bingung dan gue tanya alasannya. Kata Bima, "Aku gak suka Indah sering ngajak kamu main pas weekend. Ganggu waktu kita kencan." padahal Indah selalu memastikan jadwal kencan gue supaya nggak bentrok. Indah juga nggak mau ganggu waktu kencan gue. Dia teman yang paling ngerti kondisi gue. Tapi kenapa Bima malah ngelarang gue untuk nggak temenan lagi sama Indah? Nggak tahu apakah gue terlalu bucin atau gimana. Gue nurut aja sama kemauan Bima selama 7 tahun itu. Tapi gue pikir, ya kami sudah pacaran lama. Bima tahu gimana gue, begitupun sebaliknya. Sampai suatu hari, gue pernah ngeliat dia jalan sama cewek lain. Gak tahu kenapa waktu itu gue gak berani deketin dan tanya langsung. Gue berani nanya setelah beberapa hari kemudian. Bima ngakunya itu sepupunya gitu. Bikin gue mikir, oh mungkin gue yang terlalu overthinking ya. Gak lama setelah kejadian itu, gue gak sengaja ketemu Indah lagi jalan sama teman-teman kantornya dan salah satunya ada cewek yang pernah jalan sama Bima. Gue samperin mereka untuk konfirmasi apakah benar dia itu sepupunya Bima. Itu cewek malah ngotot kalau dia itu pacarnya Bima. Kaget dong gue. Kalau aja gak ada Indah yang belain gue waktu itu, mungkin gue udah dikeroyok sama teman-teman yang lainnya itu. Soalnya mereka lebih belain cewek itu dan hampir menyerang gue. Karena kejadian itu, gue langsung konfirmasi ke Bima. Di luar ekspektasi gue, Bima langsung ngaku kalau dia terpaksa nerima cewek itu karena dia stalker freak gitu. Bima juga lagi cari cara buat lepas dari jeratan cewek itu. Di situ gue percaya banget sama Bima dan memaafkan perselingkuhan yang dilakukan Bima waktu itu. Tapi lain hal dengan kesaksian cewek itu berdasarkan informasi yang gue dapat dari Indah. BTW, gara-gara itu gue jadi diam-diam kontakan sama Indah tanpa sepengetahuan Bima. Maksud gue untuk mantau si cewek stalker itu. Tapi kata Indah, menurut cewek itu justru si Bima yang ngejar-ngejar cewek itu. Gue jelas lebih percaya Bima daripada cewek itu. Bahkan waktu itu gue jadi berantem sama Indah karena menurut gue Indah udah fitnah soal Bima. Tapi sejujurnya, abis gue berantem sama Indah, gue terus-terusan ngerasa cemas dan takut. Gue takut kehilangan Bima. Gue gak mau Bima direbut cewek lain. Yang kepikiran gue pada saat itu adalah kalau gue sama Bima nikah, pasti gak akan ada berani ganggu kamu. Lagi pula kami udah pacaran cukup lama. Ini saat yang tepat. Akhirnya gue coba buka obrolan soal nikah. Tahu nggak Bima ngomong apa? Dengan muka kaget dan nggak siap. "Hah? Nikah? Apa gak kecepatan? Aku belum mapan. Aku belum sesiap itu hidup bareng sama kamu." Hati gue hancur berantakan. Kecepetan katanya.
Umur gue udah 25 tahun dan kerjaan gue udah settle. Walaupun Bima baru 1 tahun kerja, tapi setidaknya dia udah ada penghasilan tetap. Bagian mananya yang belum siap? Kenapa dia nggak siap hidup bareng gue? Gara-gara itu kami bertengkar hebat dan gue minta putus pada saat itu juga. Pulang ke rumah pun gue cuma bisa mengurung diri sambil nangis sendirian. Di situ gue baru sadar, Bima itu terlalu egois dan mementingkan diri sendiri. Dia cuma manis di awal aja, lama-kelamaan kayak nggak menghargai gue sedikit pun. Setelah redaan, gue langsung menghubungi beberapa teman deket gue, termasuk Indah. Gue minta maaf dan menceritakan semuanya. Bersyukur, Indah mau menerima gue kembali, bahkan ngebantu gue untuk pulih dari Bima. Sekarang, gue happy karena gue punya support system yang baik banget. Gue gak peduli omongan orang. Ih, kan sayang udah pacaran lama, masa putus gitu aja? Karena mereka gak tahu apa yang gue alami saat itu. Daripada terjerat dengan hubungan toksik cuma karena udah pacaran lama, mending cari kebahagiaan sendiri aja. Ya kan? Terima kasih telah menonton goresan kisah. Mau cerita kamu kami goreskan seperti di video ini? Kirim ceritamu melalui email berikut ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Follow juga sosial media kami di Twitter dan Instagram.